wajah-wajah PM yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal yang berjumlah 30 orang, 5 dari WNA Bangladesh dan 25 dari WNI yang ada di Aceh dan tempat yang lain. Inilah adalah tersangka perkara PPK dan kapal semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, para rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini Polres Bengkalis akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang terkait dengan pekerja migran Indonesia yang ilegal. Perkara ini diungkap oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Bengkalis dan dari Unit Reskrim Polsek Bukit Batu, diungkap pada tanggal 11 September hari Senin kemarin, dan tim gabungan berhasil menyelamatkan 30 orang dengan rincian 25 WNI dan 5 orang WNA dari Bangladesh. TKP ada di Desa Sepahat di Bandar Laksamana. Tentunya dalam perkara ini kita menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial SY dan telah menetapkan 2 orang DPO, yaitu saudara SP dan saudara S. Jadi ada 1 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan dan 2 orang kita tetapkan sebagai DPO. Perkara ini berawal dari adanya informasi masyarakat dan hasil penyelidikan tentang adanya kelompok orang yang akan menyeberang, tujuannya adalah ke Malaysia untuk bekerja secara ilegal, dan atas informasi itu tim gabungan berhasil melakukan penyelidikan dan menemukan mereka sedang bersembunyi di dalam hutan yang tentunya membutuhkan upaya yang effort yang cukup luar biasa dari tim untuk masuk merangsek ke dalam hutan mencari 30 orang ini untuk kita selamatkan sehingga mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia. Saya kira itu secara singkat perlu kami sampaikan. Silakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Silakan Pak Kasat. Ya, mohon izin menjelaskan izin kemudian untuk tersangka sendiri ya dapat kami jelaskan berdasarkan keterangan dari tersangka yang bersangkutan berperan sebagai mengantar ke pinggir pantai di Desa Sepahat, dan selain itu tersangka juga ada memberikan makanan juga untuk ke 30 TKI ini. Untuk suaminya ya, suami juga sudah kita tetapkan sebagai DPO. Adapun perannya yaitu beliau ini ada menerima uang dari TKI dan juga menyiapkan kapal untuk memberangkatkan ke TKI tersebut. Menurut pengakuan dari tersangka ya, untuk kegiatan ini yang bersangkutan baru melakukan sekali ini, Pak. Ya. Untuk terkait TKI yang kita amankan ya, sudah kita koordinasikan dengan BP2MI ya, Pekanbaru. Untuk yang WNI dan juga WNA untuk siang ini kita antar ke Pekanbaru, Pak. Ya. Untuk pemberangkatan ini pada saat kita temukan di lapangan memang terpecah, namun kondisinya tidak jauh, Pak, berdekatan 10 meter lah kira-kira, cuman memang terpisah-pisah mereka. Makanya pada saat kita penangkapan ada kendala kita, yaitu karena jalannya juga sulit dan juga lokasi juga banyak hutan-hutan kan. Untuk pada saat kita temukan yang bersangkutan kooperatif. Bukan, Pak, lepas hutan begitu saja, Pak. Kalau pengakuan dari TKI langsung, yang bersangkutan dipekerjakan, ada yang rumah tangga, Pak, ada yang di perusahaan, Pak, ada yang bangunan. 30 orang ini, 25 itu warga negara Indonesia. Kita lakukan pemeriksaan para korban ini, mereka ada yang sebagian besar berasal dari Aceh, sebagian besar ada juga yang dari Jawa Timur, dari Madura.
Nah, mereka ini memang ada ditampung dulu oleh tersangka yang sudah DPO ini ditampung, kemudian dikumpulkan jadi satu untuk diberangkatkan. Tindak lanjut terhadap para korban ini yang 25 orang WNI akan kami serahkan kepada BP2MI untuk dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan untuk WNA nanti akan kita serahkan pada pihak imigrasi untuk dilanjutkan. Jadi memang cukup miris. Pada saat kita mengamankan ini ada satu orang PMI yang membawa anak yang umurnya kurang lebih masih 3 tahun. Tentunya terhadap anak juga kita perlu berikan pelayanan yang khusus karena masih anak-anak. Dalam waktu singkat kita akan segera serahkan kepada BP2MI untuk dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Dan kalau dari tersangka sendiri yang untuk SY ini diamankan di rumahnya. Setelah kita mengamankan 30 orang ini, kita lakukan pemeriksaan, kita tahu siapa agennya, kemudian kita lakukan pengamanan di rumahnya dengan perannya selaku fasilitator bersama-sama dengan suaminya yang posisinya DPO. Sebagai tambahan informasi, para korban ini membayar antara rentang uang 4 sampai 6 juta per orang untuk bisa diseberangkan ke Malaysia. Terhadap tindak pidana perdagangan orang ini, kami telah mengambil langkah-langkah antisipatif. Kita melakukan upaya-upaya pembinaan, kita juga bersama-sama dengan Forkopimda dan Pemda untuk menjaga wilayah perbatasan kita agar tidak digunakan sebagai sarana untuk orang menyeberang TPPO ini. Kemudian kalau kita lihat dari profiling kasus-kasus yang masuk di sini, kebanyakan yang menyeberang dari Bengkalis bukanlah warga Bengkalis. Artinya kalau memang menyeberang warga Bengkalis, tentunya kita berpikir tentang bagaimana kesejahteraan perekonomian di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kalau sampai warga Bengkalis sendiri yang nyeberang untuk nyari kerja di luar negeri, ternyata wilayah kita hanya sebagai wilayah perlintasan saja orang menyeberang. Tentunya penguatan kita lakukan di daerah-daerah perbatasan yang masuk ke wilayah Bengkalis. Kita sudah melakukan penguatan di pelabuhan-pelabuhan dan tentunya kita bekerjasama juga dengan pihak imigrasi, kemudian dengan pihak Pemda dan pengelola pelabuhan, sehingga hingga saat ini sangat minim sekali kita temukan adanya TPPO yang menyeberang melalui pelabuhan. Maka mereka bergeser menyeberangnya melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang kita tahu disepakati ini juga di tengah-tengah hutan mereka menyeberangnya. Tentunya partisipasi dari masyarakat kita perlu tingkatkan untuk menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila ada warga di luar Bengkalis yang kemudian masuk ke Bengkalis, kemudian ditampung segala macam, dan memang patut diduga itu untuk TPPO. Juga mereka berdasarkan keterangan dari saksi sendiri, mereka dari Bangladesh menggunakan pesawat terbang ke Jakarta, kemudian baru jalan darat ke sini. Namun kita masih akan dalami lagi siapa yang agen fasilitator dia dari Bangladesh ke Indonesia. 30 orang tadi yang pegang paspor hanya 21, artinya banyak juga yang tanpa paspor. Dan dari keterangan beberapa saksi yang sempat saya interogasi kemarin itu, dia menyatakan sebenarnya dia sudah pernah kerja di Malaysia, tapi kemudian dipulangkan dan sekarang berangkat lagi. Saya tanya, kenapa kamu berangkat lagi lewat jalur tikus? Karena paspor saya sudah terdeteksi Pak di sana. Jadi kalau saya masuk Malaysia dengan paspor yang lama pasti ditolak oleh pemerintah Malaysia, sehingga dia mengambil langkah masuknya tanpa paspor. Maka jauh-jauh dari Madura ke sini. Hah? Kenapa nggak jual bebek aja lah? Inilah wajah-wajah 30 PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia. 5 orang dari Bangladesh dan 25 orang dari Indonesia.